Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Baik, mahasiswa yang saya banggakan, hari ini kita melanjutkan materi untuk mata kuliah biostatistik. Kalau pada pekan lalu kita sudah sampai kepada uji T untuk sampel independen maupun sampel berpasangan. Nah, uji T itu berlaku hanya jika kelompok penelitian atau kelompok subjek penelitian itu yang kita bandingkan atau kita teliti itu hanya ada dua kelompok. Nah, jika lebih dari 2, 3, 4, dan seterusnya, maka uji T menjadi tidak valid atau tidak bisa lagi digunakan atau menjadi tidak efisien jika kita menggunakan uji T untuk kelompok yang lebih dari 2. Nah, untuk kelompok yang lebih dari 2 itu, maka digunakanlah uji beda juga karena di dalam statistik kita lebih membandingkan uji beda min antar atau beda rata-rata antar kelompok yang sifatnya parametrik, maka digunakanlah metode yang namanya ANOVA. Nah, untuk materi pertama ini, ANOVA yang sifatnya satu arah atau one way. Nanti di materi berikutnya, bagian kedua adalah ANOVA untuk yang sifatnya two way atau dua arah. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa jika kelompok pengamatannya lebih dari 2, 3, dan seterusnya, maka uji T menjadi tidak dianjurkan lagi. Maka sangat jarang jika penelitian yang membandingkan lebih dari 2 kelompok itu menggunakan uji T. Alasannya, nah kalau misalnya 3 saja, 3 kelompok berarti akan ada 3 uji juga. Misalnya ABC, AB, BC, dan AC kan menjadi 3 kali pengulangan. Itu menjadi tidak efisien, harus dilakukan pengujian berulang kali sesuai kombinasi yang mungkin. Oke, kalau sudah 4 kelompok, 5 kelompok itu kan menjadi tidak efisien. Kemudian, nah jika diulang tadi, maka akan meningkatkan nilai alfa. Alfa itu nilai potensi kekeliruan yang sering kita gunakan di dalam statistik. Ada alfa 0,05, 0,01, dan seterusnya. Nah, kalau mengulang itu, maka nilai alfa tadi akan meningkat. Mungkin yang awalnya 0,01 menjadi 0,02 dan seterusnya. Artinya, kalau alfanya meningkat tadi, meningkatkan peluang untuk keliru. Nah, ini tentunya harus kita hindari. Jadi kita menganalisis data itu dalam statistik itu diusahakan mendekati kebenaran sedekat mungkin begitu ya. Jadi harus meminimalkan peluang kekeliruan. Nah, maka karena pengulangan uji T itu tidak disarankan atau tidak dianjurkan karena dapat meningkatkan kekeliruan tadi, maka yang dianjurkan adalah uji ANOVA atau kepanjangan adalah Analysis of Variance, atau skema yang dilakukan adalah uji F atau Fisher. Nanti tabel yang digunakan adalah tabel F. Kalau uji T kemarin pakai tabel T, maka ANOVA ini menggunakan uji F atau tabel F nanti sebagai patokannya. Nah, prinsip ANOVA itu seperti apa? Yang pertama adalah ANOVA itu menelaah atau mengkaji variabilitas. Jadi seberapa bervariasinya data yang sumber variasi itu menjadi 2. Karena ada 3 kelompok minimal, maka ada variasi di dalam kelompok. Jadi misalnya kelompok A itu punya variasi dalam kelompok sendiri, kelompok B punya variasi dalam kelompok sendiri. Jadi bahasa Inggrisnya itu variasi within. W nanti simbolnya. Kemudian selain variasi dalam kelompoknya sendiri, juga nanti kita membandingkan variasi antar kelompok. A dengan B, B dengan C, A dan C. Tapi dalam satu kali uji. Ini bedanya dengan uji T yang hanya membandingkan 2 kelompok. Nah, bagaimana kita menyimpulkannya? Jika variasi within, variasi di dalam kelompok itu sendiri, dan variasi antar kelompok atau between itu sama, atau kalau kita bandingkan within per between itu 1, artinya kan sama ya, maka tidak ada perbedaan yang signifikan di antara perbedaan kelompok itu. Ini kan biasanya kalau dalam penelitian kelompok itu artinya adalah perlakuan, variasi konsentrasi zat aktif atau variasi waktu dan segala macam. Nah, berarti jika dibandingkan antara variasi dalam kelompok atau within itu dan variasi antar kelompok atau between itu sama, maka kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan nilai rata-rata antar kelompok-kelompok yang kita bandingkan itu. Sebaliknya, jika hasil perbandingannya itu lebih dari 1, maka terdapat perbedaan
min atau rata-rata antar kelompok yang kita kaji. Nanti ada contohnya. Nah, ANOVA itu ada 2 jenis, yang tadi saya jelaskan. Ada ANOVA one way yang kita bahas hari ini. ANOVA one way ini dilakukan jika sudah diketahui arah dari hubungan antar variabel, atau hanya ada satu variabel yang dikaji, variabel bebas, atau variabel independen. Contohnya, diduga, ini sebagai hipotesis, pertambahan jumlah twin 80, ini lebih ke formulasi ya, akan meningkatkan kestabilan sediaan. Nah, maka diujilah dugaan ini atau hipotesis ini dengan uji ANOVA yang sifatnya one way. Karena sudah tahu, arahnya berarti positif ya. Penambahan jumlah twin 80 akan meningkatkan kestabilan sediaan. Atau contoh kedua adalah diduga bertambahnya konsentrasi sampel akan menurunkan kadar gula darah hewan uji. Nah, ini berarti bidangnya farmakologi. Kalau yang pertama tadi contohnya adalah sifatnya positif, bertambah twin akan meningkatkan kestabilan juga, berarti naik juga kestabilannya. Nah, kalau yang kedua ini hubungannya negatif. Bertambahnya konsentrasi sampel, gula darah yang diukur itu akan menurun. Itu uji ANOVA, one way, yang kita sudah tahu arah hubungannya. Nah, kapan kita gunakan two way atau dua arah? Dilakukan jika arah dari hubungan antar variabel belum diketahui, atau variabelnya lebih dari satu. Jadi variabel bebas, misalnya kalian mengkaji pengaruh suhu dan konsentrasi misalnya, atau lama penyimpanan. Nah, itu kan dua variabel terhadap misalnya kestabilan sediaan. Nah, itu menjadi tidak bisa gunakan jenis ANOVA one way, tapi digunakan adalah ANOVA yang sifatnya two way atau dua arah. Atau kita belum tahu hubungannya, apakah positif atau negatif, itu juga bisa menggunakan ANOVA two way. Misalnya diduga variabel X berpengaruh saja, berpengaruh signifikan, tapi tidak tahu pengaruhnya atau belum bisa diduga pengaruhnya apakah positif atau negatif. Gitu ya. Itu berarti gunakan ANOVA two way yang akan kita bahas di bagian kedua materi ini. Nah, asumsi di dalam ANOVA ini nanti juga akan dilakukan pengujiannya. Untuk ANOVA ini saya tidak memberi tugas yang sifatnya Excel karena ANOVA tidak efisien dengan Excel. Nanti kita langsung menggunakan SPSS di pertemuan terakhir untuk semua uji. Jadi di pertemuan terakhir insya Allah kita latihan. Jadi mahasiswa menyiapkan laptopnya masing-masing yang sudah terinstall SPSS. Kita latihan di Google Meet atau Zoom. Karena goal dari atau tujuan capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa bisa memahami konsep dasar dan bisa melakukan analisis setiap uji yang dikerjakan. Jadi sebelum melakukan ANOVA, kita harus melakukan beberapa uji terlebih dahulu. Yang pertama, variabel terikatnya berskala interval atau rasio yang sifatnya continuous ya, bukan yang discrete. Kemudian tidak ada outlier atau pencilan pada variabel bebas. Ini nanti biasanya juga ada hasilnya diuji di ANOVA. Kemudian variabel terikatnya atau variabel dependentnya harus ada 3 atau lebih kelompok kategori. Kalau hanya 2, itu sebaiknya menggunakan uji T. Tidak dengan ANOVA. Kemudian tidak ada hubungan antar observasi, artinya tidak ada cross correlation. Nanti juga ada hasilnya di uji ANOVA, di SPSS. Kemudian, variabel bebas itu terdistribusi secara normal. Nanti juga ada uji normalitas. Jadi ada uji homogenitas, berarti untuk membuktikan tidak ada outlier. Kemudian juga ada uji normalitas. Nanti dijelaskan di pertemuan terakhir bagaimana menguji homogenitas dan normalitas dari data yang akan diuji ANOVA. Jadi harus lolos uji homogenitas dan lolos uji normalitas, baru bisa dilakukan uji ANOVA-nya. Nah, ini contoh, ada format data uji ANOVA, berarti ada grup 1, 2, dan seterusnya. Jadi gitu ya. Karena harus lebih dari 2, harus 3, dan lebih kelompok pengamatan atau pengujian. Nah, TI itu adalah total semua pengamatan dari masing-masing kelompok. Kemudian T titik-titik itu adalah total keseluruhannya. Nanti ada contohnya bagaimana kita menghitung data. Ini secara konsep manualnya, nanti di prakteknya kita akan melakukan dengan SPSS.
yang hasilnya langsung otomatis. Tapi kalian harus juga memahami prinsip dasar bagaimana angka itu muncul. Jadi tidak hanya, oh angka ini muncul sekian, tapi tidak tahu dari bagaimana riwayat angka itu muncul. Nah, di dalam ANOVA ada hipotesis yang diajukan atau digunakan atau diduga. Yang pertama adalah kalau H0 itu berarti tidak ada perbedaan. Artinya mu1 atau rata-rata kelompok 1, rata-rata kelompok 2, rata-rata kelompok 3 itu sama. Atau dengan kata lain tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi kesimpulan di dalam ANOVA itu selalu ada perbedaan signifikan atau tidak terdapat perbedaan signifikan. Nah, dalam H0 itu tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata hitung dari N kelompok atau sekian kelompok yang kita kaji. Nah, H1-nya atau alternatifnya atau hipotesis alternatifnya itu ada perbedaan signifikan antara rata-rata hitung dari N kelompok. Jadi paling tidak ada satu yang berbeda. Nah, ini di dalam ANOVA ada beberapa statistik uji yang kita hitung. Ada jumlah kuadrat, sum of square, maka dilambangkan sebagai SS, ini berarti sum of square. B itu singkatan dari between, berarti antar kelompok, kita bandingkan antar kelompok. Ada yang SSW, sum of square within, di dalam kelompok. Kemudian sum of square atau jumlah kuadrat dari totalnya, T. Kemudian derajat bebas untuk antar kelompok itu dihitung dari K-1. Apa itu K? K adalah jumlah kelompok kategori. Jadi misalnya ada 3 perlakuan, berarti K-nya itu 3. Gitu ya. K itu jumlah perlakuan atau jumlah kelompok. Kemudian derajat bebas di dalam kelompok atau within itu K dikali N-1. Apa itu N? Itu adalah jumlah data dalam kelompok kategori. Jadi di total semuanya. N itu jumlah total semuanya. Misalnya ada 3 kelompok. Dalam 3 kelompok itu 5 kali replikasi misalnya, berarti ada 15. N-nya 15, K-nya 3. Kemudian total berarti N dikali K dikurang 1. Ini berbeda ya. K dikali N-1 dengan N dikali K dulu, baru dikurang 1. Kemudian ada rata-rata kuadrat, mean of square untuk between, MSB disingkatnya. Kemudian ada rata-rata kuadrat untuk within, mean of square within, maka disingkat MSW. Nah, dari data ini maka kita bisa menghitung F hitungnya. Jadi yang dikaji atau menjadi patokan adalah nilai F hitung di dalam uji ANOVA. Karena kita menggunakan uji F atau Fisher. Ini ada penjabarannya bagaimana menghitung SSB, bagaimana SST, SSW. Jadi selalu berlanjut. SSB dulu, kemudian SST dulu, kemudian SSW itu hasil pengurangan SST dengan SSB, MSB, memasukkan rumus ini, SSB dibagi K-1, MSW itu SSW dibagi K kali N-1, nah kemudian FH-nya dibagi antara MSB dan MSW. Tadi jika hasilnya 1 maka tidak ada perbedaan signifikan, tapi kalau lebih dari 1, ada yang between atau antar kelompok itu lebih dari di dalam kelompok, maka ada perbedaan signifikan. Nanti ada contoh soalnya, contoh kasusnya. Nah, ini bagaimana kita memutuskan dan menarik kesimpulan di dalam ANOVA. Yang pertama kaidahnya adalah jika nilai F hitung itu kurang dari F tabel, nanti ada F tabel yang saya bagikan di classroom, maka H0 diterima. Berarti kesimpulannya nanti. Tetapi kalau F hitung lebih dari atau sama dengan F tabel, maka H0 ditolak. Nah, bagaimana menyimpulkannya? Jika H0 diterima, maka tidak ada perbedaan min atau rata-rata dalam kelompok kategori. Jadi kesimpulannya seperti itu. Kalau F hitung kurang dari F tabel. Tapi jika F hitung lebih dari atau sama dengan F tabel, H0 ditolak, maka kesimpulannya adalah ada perbedaan min atau rata-rata dalam kelompok kategori. ANOVA one way ini hanya bisa menyimpulkan ada atau tidak. Nanti mana yang berbeda itu ada uji post hoc namanya. Itu nanti kita lakukan dengan bantuan SPSS. Karena post hoc itu cukup rumit kalau harus manual. Kalau uji T kemarin masih bisa dengan Excel, tapi kalau ANOVA sebaiknya langsung dengan SPSS. Nanti kita praktek dengan SPSS. Ini ada contoh kasus. Suatu penelitian ingin mengetahui apakah 3 formula sediaan menghasilkan efektivitas yang berbeda. Jadi ada 3 formula sediaan atau 3 data, 3 kelompok data nanti.
Data yang diperoleh ditunjukkan pada tabel ini. Jadi ada 3 grup, grup 1, 2, dan 3. Ini efektivitas sediaan tersebut. Ya, bisa apa saja, bisa antibakteri, anti jamur, dan segala macam. Ini nilai-nilai efektivitasnya. Nah, kita ingin tahu apakah grup 1 berbeda dengan grup 2, berbeda juga dengan grup 3. Maka dilakukan uji ANOVA. Maka hipotesisnya adalah H0-nya mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, atau rata-rata ketiga kelompok itu sama atau tidak ada perbedaan yang signifikan antar ketiga kelompok. H1-nya itu berarti sedikitnya ada satu min atau rata-rata kelompok yang berbeda. Jadi hipotesis yang diuji dalam ANOVA adalah dua ini. Maka perhitungan K tadi jumlah kelompoknya ada 3. N itu jumlah data di dalam kelompok, ada 10 ya. Tadi ada 10 pengulangan atau 10 data untuk masing-masing satu formula sediaan. Nah, kemudian dihitung. T1 berarti jumlah nilai di dalam kelompok 1. Ditambahkan semuanya dapatnya 834. Kemudian kelompok 2 juga ditambahkan semuanya, T1, T2. Kemudian T3 juga ditambahkan dalam satu kelompok itu. Nah, kemudian ada jumlah dari total kuadrat. Berarti jumlah total ini dikuadratkan, ditambahkan 834 kuadrat, 893 kuadrat, kemudian 847 kuadrat ditambahkan, dapatlah angka ini. Itu sigma dari TI kuadrat. Kemudian ada T total. T total ini jumlah keseluruhannya. Maka ditambahkanlah ke 30 data tersebut. Karena ada 10 data per kelompok, ada 3 kelompok, maka ada 30 data ditambahkan semuanya di total, dapatlah 2574. Berikutnya, dari nilai tadi kita menghitung SSB, sum of square between, berarti antar kelompok, jumlah kuadrat antar kelompok. Maka dimasukkan rumus ini yang tadi ada di slide sebelumnya, dapatkan sum of square of between-nya ada 192,2. Kemudian sum of square total, sesuai rumusnya, dihitung, dapat angka ini, kemudian dihitung yang within-nya, di dalam kelompoknya, kemudian di SST kurang SSB dapat angka ini, dan kita menghitung MSB, dapatnya 96, MSW dapatnya 47,88, maka dapat menghitung F hitungnya, yaitu MSB dibagi MSW, yaitu dapat 96 bagi 47,88, dapatnya 2,005. Apa makna 2,005 ini? Atau apa artinya? Maka kita bandingkan dengan F-table. Tadi ya, kalau apakah kurang dari atau lebih dari atau sama dengan F-table. Nah, kaidahnya tadi, jika nilai F hitung kurang dari F-table itu berarti 0,05, kita selalu menggunakan alfa 0,05. 2 itu dari mana? 2 itu K-1. K itu jumlah kelompok. Jumlah kelompoknya 3, dikurangi 1 dapatnya 2. Kemudian ini adalah N dikali K-1. K-1 tadi, sorry, K dikali N-1. K tadi 3 ya. Kemudian N-nya tadi 10. 10 dikurang 1 dulu dapatnya 9. 9 dikali 3 dapatnya 27. Jadi cari di F-table yang alfanya 0,05, kemudian DF1-nya yang ke kanannya itu 2, yang ke bawahnya 27. Kalau dia kurang dari F-table, maka H0 yang diterima. Tapi jika nilai F hitung lebih dari sama dengan F-table, maka H0 ditolak. Nah, ini F-table atau tabel F. Tadi ini untuk 0,05 ya, pastikan 0,05. Kemudian tadi DF1-nya adalah 2, DF2-nya adalah 27. Dicari titik temunya, maka didapatkan 3,35. Berarti F-tabelnya 3,35. Sementara tadi nilai F hitung kita adalah 2,005. Nah, karena F hitung sebesar 2,005 tadi, kurang dari F-tabel yang sebesar 3,35, maka H0 diterima. Ya, H0 diterima, apa artinya? Berarti kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan min yang signifikan antara ketiga formula tersebut. Berarti formula 1, 2, dan 3 menghasilkan efektivitas yang tidak berbeda secara signifikan. Menurut kajian uji ANOVA. Ya.
Itu bagaimana kita menginterpretasikan atau menyimpulkan uji ANOVA. Baik, ini contoh kasus untuk uji ANOVA one way atau satu arah. Kita lanjutkan ke materi ANOVA two way di bagian kedua. Saya akhiri dulu untuk yang materi pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.